Ketemu kembali kita dalam Talk Show with BHS bersama Om Wei, Gracia Indri and the Miracle. Om, ya. ini kan kita PSBB lagi ya. Buktinya kita di rumah aja. Emang kita mah orangnya sombong ya kan, di rumah aja manggil band, iya kan? Iya. Kan kita ini PSBB lagi nih Om, ya kan? Berarti disarankan untuk di rumah aja. Sumpah aku di rumah aja nggak tahan. Ya, tapi gimana kan ini kan demi kesehatan dan supaya kita lebih nyaman juga ke orang lain ya kan. Nanti orang lain kalau misalnya kita jalan-jalan mulu kan juga pasti nggak nyaman ke Kasih rumah aku kita. hiburan dong. Masa olahraga doang suruh begini, pokoknya encok nih tahu nggak? Om, hiburan itu aku tuh butuh ini loh, butuh tontonan yang menginspirasi, terus habis itu tontonan yang bagus, yang bisa bikin kita santai, bisa nonton sama keluarga, ada atau enggak itu masalahnya. Ya itu. Gini, ada info baru. Ini Om Wai dapat kabar dari teman-teman, ini ada film biopik yang bagus banget. Ceritanya tentang salah satu tokoh bulu tangkis Indonesia yang sudah jadi legend dunia. Mau lihat? Ya. Tuh lihat. Puterin dong. Aku mah tahu kalau ini Susi Susanti Love All. Ya. Itu kan tentang legend bulu tangkis Indonesia kan. Om Wai Susi juga love Susanti. all Om Wai. Iya emang Om Wai mah semuanya juga. Love you all of you. Emang kamu waktu Susi Susanti juara nonton atau tahu waktu Udah itu? tahu Om. Itu kan tahun 1992, pas banget aku umur 2 tahun. Wah, serius umur 2 tahun kamu? Iya Om, tapi kan masalahnya legend banget. Jadinya aku udah sering nonton bulu tangkis walaupun aku nggak nonton pada tahun 1992. Oh, ini supaya kita lebih tahu. Jadi kita ngobrol yuk sama pemeran utamanya ya. Yang jadi Susi Susanti ini. Iya, berarti kalau Laura Basuki dong. Ya Laura Basuki. Ada. Tahu, kenal. Aku mah kenal, nggak tahu coba kalau dicoba. Laura. Ini orangnya ada di mana sih? Hai Kak Laura. Halo. Hai. Hai Kak Laura. Hai Kak Hai. Susi. Jadi aku sekarang manggilnya Kak Laura atau Kak Susi nih? Laura lah, itu kan syutingnya udah 2 tahun yang lalu. Gimana ceritanya Anda kok bisa jadi pemeran Susi Susanti? Apa perlu casting atau langsung ditunjuk begitu aja? Oh, pakai casting juga, Oh, proses casting ya? casting. Waktu itu produsernya kan Daniel Mananta. Nah, dia panggil untuk nawarin film ini, mau nggak, tertarik nggak untuk casting gitu. Ya udah, tertarik banget sih. Kapan lagi kan dapat kesempatan memerankan seorang yang luar biasa, seorang legend di dunia badminton. Jadi kayak ya udah mau nih casting gitu. Begitu keterima, mulai deh perjalanan panjang latihannya. 6 bulan waktu itu latihan badminton, latihan olah tubuhnya. Sama yang latih tuh pelatihnya Susi Susanti dulu waktu dia jadi juara. Jadi bener-bener setotal Gitu. itu Kak, bener-bener kayak dilatih mau jadi atlet juga pada saat itu, berarti pada saat mau syuting filmnya? Iya, benar-benar waktu pertama kali latihan sih sempat shock badannya kayak mau muntah, capek banget, ya mau Aduh. pingsan. Aduh, ngapain sih ngambil kerjaan ini, capek banget. Iya. Tapi ternyata begitu dijalanin kayak mulai minggu kedua, mulai bisa adjust, kayak mulai menemukan kenikmatannya, ya udah bisa akhirnya terus. Latihannya itu dalam sehari 5 jam olahraga, jadi 3 jam badminton, 1 jam latihan kelenturan untuk latihan adegan splitnya, terus malam 1 jam lagi badminton lagi. Oh, Jadi bisa. sehari 5 jam, seminggu 5 kali. Wih. Ya jadi bisa split, harus bisa split ya. Udah bisa split dong Kak? Iya. Ya waktu itu bisa split, nggak tahu sekarang nggak pernah dilatih lagi kayak apa ya. Oh, split itu kayak apa? Gini kan? Gak usah Om. Aduh. Awas hati-hati. Om. Om jalan aja satu kaki suka kecengklak ya. Udah gak usah. Tapi Anda bisa split ya? Hah? Bisa, Ya, akhirnya waktu waktu itu bisa. kecil dulu bisa juga split, ya kan? Iya pakai tangan kan? Pakai tangan gini. Kak berarti basic tidak bisa split sampai akhirnya bisa split. Latihannya berapa lama? Iya. 3 bulan waktu itu untuk khusus latihan splitnya aja 3 bulan. Wih. Jadi tiap hari tuh kakinya ditarik dikit-dikit. Tadinya yang bisa turunnya cuma sedikit, lama-lama bisa sampai sempurna. Wow. Apalagi kalau kita lihat video-videonya Susi Susanti kan pada saat main Iya, emang selalu. sambil split. Iya, split dulu dia. Iya, salah satu adegan terbaiknya dia tuh ketika dia split kan penonton langsung wah gitu. Iya. Anda sendiri juga hobi bulu tangkis apa pemain bulu tangkis sebenarnya? Walaupun tingkat kecamatan misalnya enggak?
Enggak, sama sekali enggak. Jadi Enggak dulu ya? main paling sama papa di depan rumah gitu, di jalan raya main badminton. Tapi nggak Oh. pernah belajar khusus kayak teknik-tekniknya gitu, nggak pernah. Oh. Jadi tahu betapa beratnya nggak sih Kak jadi seorang Susi Susanti pada saat itu? Iya, luar biasa sih seorang Susi Susanti. Dulu kayak satu-satunya harapan Indonesia untuk mendapatkan emas di Olimpiade kan. Dia kayak ditelepon sama presiden, harus menang ya, dapat emas ya. Wah, itu benar-benar luar biasa sih. Iya, iya. Apalagi selain latihan fisik yang harus Anda lakukan untuk Untuk memerankan sosok Susi Susanti? Ya, waktu itu sempat beberapa kali pergi bareng sama Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Kita sempat kayak nonton pertandingan badminton langsung di Senayan, terus pergi makan, main ke rumahnya. Ya, ngobrol-ngobrol banyak hal lah, kayak mempertanyakan. Dulu ketika dia menang di Olimpiade, kan itu videonya di mana-mana tuh yang dia nangis di podium. Ya Iya, udah, jadi dari situ kayak jadi ketagihan gitu nonton badminton langsung, nonton pertandingan. Pengen tahu atlet tuh kayak gimana. Ternyata mereka memang kerja keras sekali, jarang dapat libur, tinggal di asrama, benar-benar jadi atlet itu luar biasa sih dedikasinya. Kecintaan mereka terhadap Indonesia tuh besar sekali. Dari yang latihan fisik selama 6 bulan, nah observasi totalnya sampai akhirnya syuting dan mendalami menjadi seorang Susi Susanti itu berapa lama Kak? Totalnya 6 bulan sih itu. Jadi ada latihan fisiknya 6 bulan, terus kita acting coach 2 bulan, sama sisanya lebih ke kayak nonton footage di video-video pertandingan dia dulu, terus nontonin interview dia, hafalin logatnya, lebih ke situ sih. Totalnya 6 bulan. Sosok seperti apa yang ada di pandangan Kak Laura, seorang Susi Susanti? Dia itu kelihatan sih orangnya begitu besar dedikasinya terhadap peran yang dia punya sekarang sebagai ibu rumah tangga, sebagai waktu itu masih kerja untuk PBSI, terus kecintaan dia terhadap keluarga, terhadap Indonesia, terhadap dunia badminton tuh benar-benar kelihatan ketika dia menceritakan semuanya passionate banget gitu. Berarti proses syutingnya sendiri berapa lama Kak? Waktu itu sekitar 50 hari. Syutingnya di mana aja sih tempatnya? Di Tasik, karena kan Susi lahir di Tasik. Terus di Jakarta, sama udah sih Tasik sama Jakarta aja waktu itu. Tapi apa sih yang bisa diambil dari film ini Kak? Untuk kita yang mau nonton. Aku yang sebagai aktornya pun ketika memerankan tuh banyak banget hal-hal yang melekat. Kayak melihat dari kacamata seorang legend bagaimana dia berjuang buat nama baik Indonesia. Padahal saat itu kewarganegaraannya pun belum diakui gitu. Jadi terlihat banget begitu besar cinta dia sama negara ini. Bahkan dia ditawarin sama negara manapun untuk pindah jadi warga negara mereka, dia nggak mau. Gitu. Dia memang merasa Indonesia adalah negara dia. Dan sampai kapanpun dia akan berjuang untuk nama Indonesia. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut aku sangat menginspirasi. Dan mungkin buat teman-teman semua yang pengen mencari tontonan di awal tahun yang baru supaya lebih optimis, lebih semangat, bisa nonton film ini di Disney Plus Hotstar. Oh, jadi kita bisa nonton Ya. Kita nonton ini. Om butuh hiburan memang. Dan ini termasuk film keluarga berarti ya Kak ya? Iya betul, bisa ditonton semua umur, sama keluarga juga cocok banget. Jangan kemana-mana dulu ya. Ya Laura, kita mau tanya Anda. Oke. Ya, oke. Masih tetap di E-Talk Show with BHS. Alright, masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Wai. Gracia Indri, The Miracle, dan ada Laura Basuki. Hai hai. Laura adalah pemeran film Susanti. biopik Susi Susanti Love All. Tahu nggak Om, gara-gara meranin Susi Susanti, kalau Laura dapat Piala Citra. Betul nggak sih Kak? Iya benar. Oh, selamat Nyangka ya. Waktu itu belum sempat kasih selamat Om Wai, sekarang kasih selamat. Emang ya. nggak kenal kan? Terima Emang nggak kenal kan? Ya, secara emosional sudah kenal. Om itu. Tahun berapa itu Piala Citranya? Tahun 2020, Desember 2020. kemarin. Oh, Wow, wow. baru banget ini. Baru belum Baru lama. sebulan. Baru Nyangka nggak Kak dapat Piala Citra di dalam film Susi Susanti Love All ini?
Enggak sih, karena pertama waktu terima film ini yang ada di pikiran, cuman gimana caranya nggak sampai pingsan waktu syuting ini, karena latihannya kan panjang, Iya. terus adegannya cukup sulit gitu. Jadi yang dipikiran cuman gimana caranya survive aja sih, ngelewatin ini semua. Jadi kalau dapat penghargaan gitu, masuk nominasi aja udah seneng banget, apalagi begitu memenangkan, benar-benar kaget juga. Selain Split, ada aktingnya Susi Susanti yang menarik itu soal smash itu ya. Smashnya Oh, kan iya, khas. iya. Kamu juga latihan smash juga dong? Hah? Latihan smashnya lama itu, gara-gara susah banget. Dia Susah? kan lentur banget ya, Iya, kayak iya, penari gitu kan kalau di lapangan. Heeh. Dan yang ngelatih aku itu pelatihnya dia dulu, jadi tahu banget gerakan detailnya kayak apa. Bener-bener kayak gini bukan, masih belum, kayak gini bukan, masih salah. Wah gitu, panjang banget Aduh. perjalanan. Kayak aduh susah banget sih ini, kenapa Susi Susanti punya gaya yang khas banget gitu. Bahkan pemain badminton atau atlet lainnya pun hampir nggak ada yang punya gaya main kayak dia. Jadi emang benar-benar one of a kind gitu. Untuk niruin tuh lumayan butuh waktu waktu itu. Dan nggak mungkin ada option gaya ya Kak, karena itu ciri khasnya Susi Susanti. Nggak bisa, iya mau diganti juga orang pasti ngeh gitu. Akan ini bukan gayanya dia gitu. Ah, susah. Tapi ada juga yang susah yang dilakukan sama Kak Laura untuk menjadi seorang Susi Ya. Susanti, berponi. Oh iya Oh, dong, iya. rambutnya juga dong. Benar harus berponi ya kan? Bener, poni tanggungnya dia itu kayaknya yang setengah itu dan Oh. tipis-tipis. Wah, itu kalau misalnya bangun tidur, benar-benar dia di atas, berdiri ke atas gitu poni. Ya, adegan yang paling mengesankan bagi kamu apa, Laura? Ada satu adegan memorable, dia waktu itu ceritanya mau berangkat pertandingan ke Atlanta, tapi warga negara dia masih belum keluar surat WNI-nya. Nah, di situ dia punya kesempatan ngomong di depan wartawan, dia agak sedikit lumayan tinggi nadanya, bahwa kenapa warga negara dia nggak keluar-keluar, padahal dia baru mau bertanding membawa nama Indonesia. Dan waktu dia menang di Olimpiade tahun 92 pun, itu dia masih belum WNI statusnya. Waktu naik ke podium itu juga merinding banget, Makasih, dia Dong. menang Di- Olimpiade tahun 92. Ke bawah nggak? Maksudnya kebayang pada saat itu Susi Susanti ada di podium. Iya, jadi aku kan waktu itu nonton footage-nya kan di mana-mana. Begitu dia naik ke podium, bendera merah putih naik, ada lagu Indonesia Raya tuh dia kayak nangis deres, nggak bisa berhenti-berhenti. Dan begitu aku ngelakuin adegannya, emang merinding secara otomatis sih. Terus ngebayangin perjuangan seorang atlet itu seperti apa. Jadi kayak terharu juga gitu. Artinya apa yang sudah Anda mainkan ke bawah nggak dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini? Sampai sekarang? Yang jelas aku ngeliat raket trauma sih. Bukannya malah mau ngambil. Janjiku adalah ketika selesai syuting aku nggak mau lihat lagi yang namanya raket, nggak mau nyium bau karat lapangan yang hijau itu. Menurutku itu baunya khas banget. Karena saking 6 bulan itu tiap hari kan latihan, jadi kayak nggak mau lagi. Tapi nonton pertandingan badminton yang nggak bisa berhenti, itu terus ke bawah sampai sekarang. Tapi tanggapannya Mbak Susi sendiri melihat kamu memerankan beliau apa Kak? Nah, aku nggak berani nanya. Sampai detik ini nggak pernah berani nanya menurut. Pokoknya cuman waktu itu lihat pas premier, aku lihat dari bawah, dia sempat nangis di beberapa adegan. Oh ya, berarti dia mungkin nostalgia zaman dulu. Tapi selebihnya nggak berani nanya. Tapi kalau ada Iya, Susi makanya. Susanti sekarang misalnya, Laura mau ngomong apa ke Susi? Ya semoga apa yang aku mainkan bisa memberikan si Susi nostalgia lah zaman dulunya. Semoga nggak kecewa-kecewa amat gitu dengan cara aku memainkan. Iya. Ya Tapi artinya pasti dihargai lah perjuangan 6 bulan iya. Om. Ya artinya dia atlet bukan. Dia Iya. cuma seneng kan olahraga bulu tangkis, memonitor perkembangan olahraga bulu Iya. tangkis, ya kan? Jadi picky nggak sih Kak milih film? Iya, menghindari dulu yang berhubungan dengan olahraga dalam waktu dekat. Ngomong-ngomong. Tapi selebihnya kalau kayak biopik gitu sih aku sebenarnya senang memainkan film-film biopik karena kebanyakan dari inspiring kan, benar-benar memberi sudut pandang baru, pola pikir baru gitu. Jadi terbuka banget sih untuk semua.
biopik. Alright, Makasih, Kak Laura Laura. Basuki. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatannya mau speak ya, bincang-bincang sama Om Wai dan Grace ya. Pokoknya salam buat keluarga ya Kak. Sampai ketemu Salam di film ya. berikutnya. Sukses. Oke. Stay safe. Bye. stay healthy. Thank you. Bye-bye. Ya. Buka mata masih berada di ruang tidur kita. Bisa jadi satu saat kita buka mata habis bangun tidur, malah kita berada di hadapan mungkar nakir. Alright, masih di Talk Show with BHS. Tadi kan Om udah nyebut nih, ada seorang Syekh. Kita panggil beliau ya. Inilah Syekh Ali Jaber. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah tamu Om Wai malam ini spesial. Yang satunya Syekh, satunya Chef. Nah, agak-agak deket ya kan? Kaif haluk Syekh? Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kita bisa ngomong Kita dikit-dikit posisi aja. duduk jaga jarak juga. Posisi itu berjarak ya? Om kan udah cukup begini kan? Tapi dekat di hati. Betul. Nah bagaimana Syekh melihat fenomena hijrah sekarang yang ada di mana-mana khususnya pada Chef Haryo ini? Menurut saya yang bisa mengerti makna hakiki daripada hijrah atau daripada istilah taubat yang telah merasakan dua-duanya. Istilahnya sudah hidup di alam gelap, bebas, maksiat, dosa, jauh dari Allah, tidak kenal salat, tidak kenal masjid. Kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melalui sebuah ayat, bisa melalui satu ceramah, bisa melalui sebuah peristiwa yang berkesan di hatinya berubah. Dari situ dia pindah dari jalur, kalau bisa kita bilang jalur syaitan kepada jalur Ar-Rahman. Saya tidak bisa menggambarkan betapa orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti saya yakin beliau lebih hebat daripada saya untuk menggambarkan dan menjelaskan makna yang di belakang hijrah itu. Faktanya saya juga hijrah juga. Kalau Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah, kalau Syekh Ali Jaber itu dari Madinah ke Indonesia kan begitu saya. Betul. Itu gimana ceritanya Syekh? Kok tiba-tiba Karena memilih Indonesia itu loh? sebenarnya salah satu makna daripada hijrah, hijrah tempat. Tapi hijrah yang hakiki adalah hijrah kalbu. Dan Alhamdulillah ketika saya mengambil keputusan datang ke Indonesia, awal cerita sebenarnya undangan. Ya, awal kisah undangan, jemputan undangan untuk mengimami salat tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Itu awal cerita. Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia. Ke Indonesia, Ya, memenuhi saya waktu undangan itu ya? diberikan dua pilihan antara Inggris sama Indonesia. Saya milih Indonesia. Kenapa? Waktu kecil saya di sekolah di SD selalu kita belajar Indonesia negara terbesar penduduknya Islam. Dan saya tertarik Indonesia penuh. Bahkan sering saya mendengar jamaah-jamaah teman-teman pengusaha hotel dan juga semua menyambung jamaah haji yang terbanyak Indonesia. Jamaah umrah yang terbanyak Indonesia. Sekarang di Makkah hampir rata-rata restoran itu dimiliki orang Indonesia. Sambil saya merasa kalau orang Indonesia diberikan sedikit saja kebebasan di Makkah mungkin bisa menguasai kerajaan lagi sekalian. Sambil pas kita tawaf, selalu yang mendampingi jamaah untuk cium Hajarul Aswad pasti di belakangnya jasa mencium Hajar Aswad orang itu ya. Indonesia. Ngimamin panjang-panjang dong ngimamin pasti. Awal-awalnya saya karena dari Madinah, jadi kita biasa kan panjang-panjang. Iya, biasanya kan satu juz selesai. Iya. Terus? Nampaknya pas hari pertama saya dapat ada keluhan dari pengurus Ada masjid. keluhan? Ya, Ah. ini nampaknya jamaah kita nggak kuat ini. Apalagi encok ini kita. Ya, satu hari satu juz kayaknya tidak terbiasa. Makanya saya belajar awal hari pertama pengalaman saya masih panjang-panjang. Nampaknya jemaah hampir separuh masjid sudah pada pulang. Oh gitu ya? Ya, saya kan dah tahu mesti kondisi gimana di Iya. Indonesia. Dapat perhatian dari pengurus, dia sampaikan, tolong Syekh, kasihan jamaah kami
awal-awalnya tidak cerita soal panjang, cuman soal bis. Karena mereka pada pulang kalau terlalu malam, Iya. nanti mereka tidak dapat bis di terminal karena batas bis terakhir jam 9 atau setengah 10. Kasihan nanti mereka tidak bisa pulang. Iya. Saya sudah mengambil kesimpulannya memahami apa yang dimaksud. Makanya saya mulai besoknya saya mulai menyesuaikan nih. menyesuaikan. Nampaknya Alhamdulillah menimami tarawih berkesan kepada jamaah, diminta lagi datang 2009, kemudian diminta lagi 2010, dan sering saya bergaul dengan jamaah dan teman-teman yang ada yang sering mendampingi saya, kadang-kadang ada yang suka ajak makan di luar. Makanya disitulah saya sering mendengar kalimat-kalimat mulai belajar bahasa Indonesia. Saya masih ingat 2008 pertama Nggak yang bisa ya saya waktu itu ya? hafal ya, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Apa ulangi lagi? Apa kabar? Apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Aku cinta padamu. Wah, Tapi ini. saya tidak ngerti isinya. Maksudnya tidak ngerti artinya gitu. Saya cuma dapat setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Ketemu perempuan sama juga, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Apaan ini? Tapi subhanallah, lama kelamaan dapatlah belajar. Saya percaya dan meyakini segala kunci kemudahan adalah mulai dari Al-Quran. Makanya kalau kita kembali sejarah ulama terdahulu, termasuk Imam Syafi'i dan lain sebagainya, sebelum mereka melangkah belajar agama, pertama mereka memperhatikan Al-Quran. Karena kunci kemudahan untuk seluruh ilmu adalah Al-Quran. Saya sebagai pendakwah, nah sekarang di era pandemik ini, di era COVID ini bagaimana? Ada perubahan nggak cara dakwahnya? Sebenarnya dalam ujian seperti ini, yang pertama saya harus mempelajari hikmah di balik ujian. Saya percaya dan yakini tidak ada yang buruk datang dari Allah. Walaupun kita melihat pandangan fikiran kita itu buruk. Tidak ada orang berkata corona itu baik. Semuanya pasti berkata buruk. Jadi saya mengambil hikmah. Salah satu yang saya kutip adalah kita kali ini lebih dekat kepada Allah daripada yang lain. Artinya, kalau selama ini kita seperti Ramadan beraktivitas ibadah di masjid, tarawih di masjid, i'tikaf, tahajud dan lain sebagainya, kali ini barangkali salah satu hikmah ya yang saya ambil, barangkali Allah ingin menghidupkan ibadah di rumah. Jangan-jangan selama ini rumah kita seperti kuburan. Dan ada salah satu ayat Allah SWT gambarkan di surat Yunus ayat 87, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah. Jadikan rumah kalian kiblat, artinya tempat salat, dan mendirikan salat di rumah masing-masing. Saya pribadi karena sebelum ada corona ini jujur saja jarang memberikan waktu yang cukup buat keluarga. Dan selama ini karena kesibukan untuk melayani umat, urusan dakwah, safari dakwah, tidak terbayang betapa kelebihan nikmat keluarga. Tapi sekarang baru saya rasakan ternyata nikmat keluarga itu betul nikmat luar biasa. Bahkan betul baiti jannati yang disebutkan kata rumahku surgaku, baru saya ini bisa baiti rasakan. jannati ya baru ya. Ya, Chef Aryo bagaimana Chef? Dengar-dengar Wai dengar kalau Chef Aryo punya restoran, punya usaha lain ya? Ya, Kena imbas dong ya? pasti kena imbas. Tapi ketika lihat pegawai saya nangis, saya nggak berani rumahkan. Lebih baik saya keluarkan uang. Anggap saja sedekah. Karena saya pasti ada hikmah di balik semua ini gitu. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS. Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai. Nah, Chef Haryo, Ya, ada berita yang menarik ini tentang Chef Haryo nih, coba. Chef Haryo hijrah. Titik 2, gerakan donasi Rp1.000 hingga sembako untuk tunanetra. awalnya itu saya jual nasi Rp1.000 di Surabaya. Dan itu viral di TV One kalau nggak Kok salah. milih Surabaya waktu itu gimana? Saya hijrah saya kan di sana. Kemudian dari nasi Rp1.000 itu timbullah suatu malam saya terbangun, hayo berbuat. Dengan uang yang seada-adanya saya belanja di pasar becek, saya bikin makanan, kemudian siangnya saya berikan ke tukang batu di sekitar rumah saya di Cibubur pada waktu itu. Dan gerakan untuk bersedekah itu
begitu bergejolak hatinya seperti ketika pokoknya powernya besar sekali. Akhirnya saya membuat sebuah gerakan sedekah 1.000. Dengan 1.000 rupiah kamu sudah bisa membantu orang kok. Sudah bisa membantu membelikan sebuah kursi roda baru untuk orang yang membutuhkan. Karena bagi kita 1 juta rupiah, 1.200.000 itu mungkin sepatu seharga segitu. Tapi banyak orang yang tidak mampu untuk membeli kursi roda. Nah, dengan 1.000 rupiah, bismillah yuk kita belikan. Dan suatu hari di sholat duha saya dapat telepon dari seorang anak namanya Wijiono Taruno. Dia orang Semarang. Dia itu nggak bisa bicara dan cacat sejak kecil. Dia minta dibelikan kursi roda seharga 10.800.000. Saya nangis di sana. Ya Allah, duit dari mana ini 10.800.000? Saya bermunajat kepada Allah. Setelah selesai sholat duha, amin. Saya ditelepon oleh seseorang. Dia kasih 10 juta. 10 menit kemudian ada seseorang telepon kasih 10 juta lagi. Jadi jawaban doa itu luar biasa. Kalau niat kita baik, lillahi ta'ala, maka Allah akan mudahkan itu. Dan itu 1.000 rupiah itu saya kerjakan setiap hari. Ini ada yang menarik, cerita di mana Syekh Ali Jaber dulu ke BNPB ya, sempat mampir ya, sempat kasih tausiah kali di BNPB. Ini ada videonya, coba diputar tolong. Munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing pasti akan Allah ijabah dan akan Allah mengangkat bala. Saya merasa sedih karena tidak bisa tarawih. Saya merasa menangis karena tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan. Tapi ini ujian, wajib kita turuti, wajib kita imani. Syekh, apa yang terjadi itu Syekh? Kok sampai menitikkan air mata? Karena jujur saja saya melihat kedatangan COVID-19 dan penyakit wabah ini, menurut pandangan saya sampai titik ini nampaknya belum cukup menyadarkan umat. Maksudnya kita menunggu apa lagi? Apa yang kita harus tunggu dari Allah? Apakah kita tunggu azab yang menghabiskan kita atau kita menunggu apa lagi? Yang kita sudah lihat sebuah wabah yang virus yang tidak bisa nampak oleh mata, tidak bisa dilihat, tapi sudah seluruh dunia kencang, seluruh dunia terganggu ekonominya, terganggu aktivitasnya, dan semuanya manusia panik, muslim, non-muslim, di negara yang kita selama ini kenal hebat, kuat, dengan kemajuannya, tidak bisa apa-apa. Tapi saya lihat kita di Indonesia nampaknya biasa-biasa aja gitu. Jangan-jangan masyarakat kita Indonesia merasa diri anti corona. Nggak ada takut-takutnya. Iya, jadi bebas keluar sudah dijelaskan pandangan agama. Gara-gara hujan besar aja kita diizinkan salat di rumah. Apalagi kalau corona. Ada pernah terjadi zaman Abdullah bin Abbas ketika menyuruh muazzin lepas hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, tambahkan ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah masing-masing. Salatlah kalian di tempat masing-masing. Ada orang yang di sekitar masjid itu mendengar suara itu dari muazzin, mereka mengingkari perilaku itu sambil mereka menghadap Abdullah bin Abbas. Abdullah bin seorang sahabat besar. Apa beliau menjawab? Kalian mengingkari dan tidak menerima, padahal pernah hal ini dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku dan lebih baik daripada kalian. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya mengikuti pandangan. Coba bayangkan kalau semua masih serba boleh, semuanya serba bebas. Saya jujur saja terluka hati saya tidak bisa ke masjid, tidak bisa Jumatan. Sambil saya di masjid di samping rumah kami, ketika mendengar azan subuh, sudah ada himbauan untuk salat di rumah. Saya mendengar muazzin ketika mengucapkan hayya 'ala shalah hayya falah, dia menangis. Sambil dia tidak bisa menahan diri menangis dan tidak bisa melanjutkan azannya. Saya ikut terharu dan menangis di saat itu. Ada apa kok sambil kita terhalang menuju ke masjid? Berarti ini sebenarnya kita harus tahu apa yang terjadi ini semua sebab perilaku kita.
perbuatan kita. Bukan Allah tidak pernah, saya mendalami dan meyakini Allah tidak pernah senang menyusahkan hamba. Mungkin karena saking banyak yang bandel ya saya, sampai Anda sampai turun tausiah ke jalan untuk ngingat-ngingetin mereka. Ya, kita sebenarnya kita hanya berikhtiar. Kita tidak bisa merubah manusia semuanya. Ketika kami berdakwah, menjalani dakwah, saya tidak pernah merasakan dalam berjalan dakwah, saya merasa diri lebih baik daripada yang lain. Itu harus langkah pertama. Kalau seorang da'i turun ke lapangan atau menghadap masyarakat, atau kemana dia pun dia tabligh akbar, kalau dia sudah merasa diri saya seorang guru, saya mengajar kalian dan kalian dianggap bodoh, harus kalian pindah dari tempat kegelapan menuju kepada cahaya, itu sudah salah. Seharusnya seorang da'i ketika dia berdakwah harus dia tahu diri kita yang paling bodoh. Bisa jadi di antara yang kita ceramahi selama ini mungkin dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Jangan ada yang merasa diri lebih baik. Sebenarnya masih banyak ini hal-hal yang Om mau gali dari dua tamu kita ini. Tetap di E-Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan dua tamu spesial kita. Syekh, ini ngomong-ngomong, Om pernah dengar saya itu punya teknik untuk menghafal Quran dengan cara men-scan pakai mata ya. Bentar Syekh. Sebenarnya saya terapkan metode ini, saya selalu usulkan metode ini diterapkan oleh orang yang sudah lancar bacaan. Oh. Karena saya khawatir dalam metode ini bisa cepat hafal tapi bacaannya kurang bagus. Akhirnya tersimpan hafalan tapi dalam bacaan yang tidak benar. Oh gitu. Semakin lancar bacaannya, saya jamin dengan metode ini satu halaman ini bisa dihafal dalam waktu 7 menit. Ini sebenarnya pertama, semakin lancar bacaan seorang, siapapun dia, semakin lancar artinya kalau dia baca, dia tidak berbata-bata. Ya. Dia tidak membutuh lama untuk membaca satu ayat. Kadang-kadang misal baca A'udzu billahi, jadi kelamaan. Iya. Tapi bagi yang lancar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun masih ada kelemahan di beberapa huruf, tidak masalah. Tapi ketika saya tunjukkan Al-Quran, dia bisa baca, tidak berbata-bata. Ini semakin lancar bacaan itu, semakin cepat dia bisa menghafal dengan metode ini. Dan Alhamdulillah sudah dipraktik di beberapa titik dan di beberapa pesantren. Alhamdulillah mereka banyak yang sudah berhasil. Bahkan ada di antara santri kami yang sudah tamat menghafal 30 juz dalam waktu 7 bulan. Tapi kalau mau hafal, lebih bagus. Mengapa? Supaya otak kita stabil. Agak miring juga kata dengar-dengar ya. Matanya bukan ya? kepalanya. Oh, bukan kepalanya. Ya. Kenapa? Apa hubungan miring matanya? Misal Qurannya begini lurus, agak ke kiri, matanya yang sedikit agak lirik-lirik gitu. Ya, tapi hanya mata yang kepalanya tetap lurus. Kenapa? Karena ini ada hubungan mata dengan saraf. Oh. Dan di sini sebenarnya ketika saya menyuruh melihat, Anda tidak usah baca sebenarnya. Anda tidak perlu baca, cukup melihat. Dan ketika melihat tidak boleh terganggu hal lain. Artinya masih lihat tapi fikirin istri, fikirin apa. Iya. Om Boy juga gitu, banyak mikirin utang segala macam ini. Ya gimana sih? Terima kasih, syukran. Ya. Nanti kita belajar ya saya. Siap. Nah, tadi sudah kita tantang Syekh Ali Jaber, sekarang gantian Syekh Haryo. Ya. Chef Haryo. Nah, langsung, ayo ke sana kita mainkan. Oke. Kan sama-sama seneng masak kan, Syekh? Hobi masak tuh ya? Coba rasain deh. Yuk. Dari mana nih? Hidroponik saya ini. Oh. Di rumah ini. Oh, dari di kebun sendiri? Sayurita Cinere. Hidroponik ya? Nggak usah beli. Iya. Mau bikin apa ini? Ini saya bikin salad aja. Nah, Ini buat buka apa sahur? Ini buat buka bagus, buat sahur bagus. Gimana bisa kenyang saya kalau begini? Oh, Gak ada kenyang. fullnya ini. Kita makan nutrisi nih Pak. Nutrisi Yang kalau nggak ada nasi kita belum syah rasanya. Ini ya Pak ya, Ini kalau ada kita apa kita makan sayur setiap hari, perut kita ini bersih Pak. Dressingnya ini bawang putih, bawang merah, kemudian orange juice, kemudian ada rosemary, jadi rasanya itu manis-manis seger gitu loh Pak. Salad saya. Cobain Pak, enak Pak, enak. Biasa. Untuk saya juga. Boleh, monggo. Untuk saya yang paling banyak menunya orang Arab banyak itu. Iya, cuman dimakannya pakai domba kalau mereka. Kalau nggak ada kambing nggak enak ini saya.
Monggo. Ya, Silahkan. ini yang gede untuk saya deh, porsinya. Boleh cicipin saya? Nampaknya yang buat saya yang gede di sana. Hah? Oh ini. Ya udah ini saya ini. Geltian. Nah, udah. Ini. Makan. Ini. Apa? Ini loh dressing loh. Plek aja, plek ya. Ayo saya. Masya Allah. Tuh, beda. Menu orang Indonesia saya pilih ini Arab begini deh. Mantap kan, Seth? Mantap ini, Nah, bismillahirrahmanirrahim. ya Pak, ejep. Saya. Bumbunya menari-nari di ujung lidah. Bismillah. Oh ya Rek, maaf saya tidak boleh berdiri ya. Sesuai sunnah Rasul ya, harus duduk gini ya. Saking semuanya. Kuncinya di sini ya, Iya, lezatnya. rasanya seger ya. Ya. Ini dressingnya ngarak nih saya. Seorang chef itu harus bisa menciptakan dengan kreasi. Udah makrifat gitu ya. Oke, hadirin hadirat. Dengan demikian berakhirlah pertemuan menarik ini dengan seorang chef dan seorang chef. Terima kasih atas kedatangannya di studio Amin. e-talk show ini. Terima kasih. Dan kita harus pamit. Sampai ketemu di e-talk show selanjutnya bersama Om Wai dan tamu kita berikutnya.